saya berpahaman mereka, tapi saya takut karena ternyata banyak pahaman mereka itu yang melenceng. Malah saya dituduh berpahaman Wahabi lah, seolah-olah mereka membenci sama saya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah saya Dan kita sebagai seorang umat wajib mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Rasulullah tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah perbuat, kita usahakan perbuat. Walau kita tidak akan bisa berbuat sehebat beliau. Dan apa yang beliau tidak perbuat, kita pun tidak perbuat. Hal-hal yang seperti ini yang membuat kita dan sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat berbeda. Karena kita melihat sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Namun yang untuk membacakan bahwa barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang dia katakan dari hal-hal yang gaib, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi gini ya, saya hidup di tengah-tengah orang yang berpahaman tarekat. Saya diundang ke acara tahlilan, bersanji, selamatan kalau ada orang meninggal dengan ini Maulid Nabi. Tapi saya tidak hadir karena kan dulu saya berpahaman tarekat, tapi saya takut karena ternyata banyak pahaman mereka itu yang melenceng. Yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi makanya saya tinggalkan pahaman mereka. Setelah itu kalau saya diundang ke acara seperti itu, saya tidak hadir, malah saya dituduh berpahaman Wahabi lah, seolah-olah mereka membenci sama saya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah saya berdosa atau bagaimana? Karena saya takut dengan saya temukan itu pendapatnya Imam Ibnu Qayyim bahwa surga tidak akan terbuka dengan kebatilan. Surga hanya terbuka dengan sunnah. Jadi saya takut itu sehingga saya tidak menghadiri acara-acara mereka. Bagaimana itu? Saya berdosa atau bagaimana? Cukup? Cukup apa? Iya. Iya, cukup. Satu lagi. Dulu kan mama saya kan dia sering menjadi dukun-dukun. Setelah saya menemukan hadisnya bahwa Rasulullah itu ada hadisnya Rasulullah, barang siapa yang menentang itu lalu dia mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, saya nasihati mama saya, tapi dia malah apa ya, seolah-olah tidak menerima. Tapi saya berusaha terus. Agak kayaknya agak berkurang sudah dia menjadi dukun-dukun. Tapi sekarang masih dia mengamalkan itu selamatan, bersanji, tahlilan, apa semua. Itu maulid. Bahkan katanya daripada kita menjadi gosip kalau kita tidak hadir, lebih hadir katanya. Terus satu lagi, Ustaz. Cukup saya rasa, Pak. Di sini kebiasaan pahaman tarekat itu Pak, kalau cukup saya rasa. sudah selesai sholat wajib. Halo. Bapak, mungkin Cukup ya. bisa diberikan kesempatan untuk pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang tadi Bapak tanyakan, Pak Ahmad di Sumatera Barat ya. Sepertinya apa yang Bapak yakini tentang amalan-amalan tadi yang Bapak katakan, insya Allah benar apa yang Bapak yakini, insya Allah sesuai dengan apa yang kita yakini juga. Dan kita meyakininya bukan karena ini dan itu, tapi karena kita membacanya dari sejarah Nabi Muhammad SAW, dari para ahli ilmu, bukan hanya fanatik kepada golongan, tidak juga berbicara tanpa ilmu, akan tapi apa yang tadi Bapak sampaikan tidak kita temukan dari amalan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang umat wajib mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Rasulullah tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah perbuat, kita usahakan perbuat. Walau kita tidak akan bisa berbuat sehebat beliau. Dan apa yang beliau tidak perbuat, kita pun tidak perbuat. Hal-hal yang seperti ini yang membuat kita dan sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat berbeda. Karena kita melihat sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Namun ingat,
bahwa di tengah mereka kita menasihati dengan kasih sayang. Kita menasihati dengan tidak menuding-nuding. Kita menasihati dengan baik, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang lembut, tidak dengan marah, tidak dengan emosi, tidak juga dengan benci, seperti yang tadi sudah kita katakan. Pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan antum ini tadi datang dari saudara kita sebelum ini, ya mirip sekali, bahkan sangat mirip sekali, sehingga saya pun merasa ini apakah orang yang tadi atau tidak gitu, saking miripnya pertanyaan. Sebenarnya sudah ada tadi jawabannya di depan, ya, tapi mungkin karena antum baru bergabung dan semacamnya, kita katakan bahwa apa yang antum yakini insya Allah benar, insya Allah benar, insya Allah bukan ragu, tapi insya Allah yakin bahwa hal seperti itu tidak pernah dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berhubungan dengan orang tua, antum berdoalah banyak-banyak kepada Allah, berdoalah banyak-banyak kepada Allah, dan nasihati dengan akhlakul karimah, tutur kata yang baik, ya, tutur kata yang baik, dan berdoa semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka hatinya untuk meninggalkan apa yang antum katakan tadi sebagai praktik perdukunan, karena itu berbahaya sekali untuk orang tua kita, ya. Adapun hadis yang antum bacakan bahwa barang siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya 40 hari. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang dia katakan dari hal-hal yang gaib, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya berat. Perdukunan konsekuensinya berat. Apalagi perdukunan itu, seandainya perdukunan itu benar-benar bersahabat dengan jin dan makhluk-makhluk halus, dia bisa menjadi sebuah persembahan dan sebuah kesyirikan. Maka nasihati orang tua kita, dan berbahagialah bahwa kita diberikan oleh Allah hidayah. Berbahagia dengan itu, dan kemudian nasihati orang tua kita. Nasihat seorang anak yang sayang kepada orang tuanya, bukan seorang anak yang menggurui, bukan seorang anak yang ingin ta'ali. At-ta'ali maksudnya lebih tinggi daripada orang tuanya, tapi anak yang menasihati dari bawah untuk orang yang sangat dia cintai, yang berada di atasnya, dia hormati, dia muliakan. Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz.